Nah, anak-anak harus diajarkan berani, asertif, berani untuk menyampaikan. Kalau enggak, dia berani untuk melawan. Dia kan mau melakukan apapun juga urusan dia. Nah, kita adalah urusannya bagaimana tidak ada dendam. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sudah terasa kita sudah masuk ke segmen yang ketiga bersama dengan Ibu Lilis di hari ini. Alhamdulillah Ibu Lilis udah ada yang kembali bergabung dari Bandung. Ada sahabat Dwiki yang bergabung dari Cimbuluit. Sahabat Dwiki ini menyampaikan keponakannya berumur 4 tahun belum bisa berbicara lancar, tapi paham kalau orang berbicara seperti apa. Lalu bagaimana Ibu Lilis ikhtiar agar mencegah tidak dibully ketika nanti masuk ke masyarakat begitu? Ya, jadi bagaimana anak itu harus jadi kebal nanti menghadapi bully, ya. Mm-mm. Jadi bully itu kan dimanapun ada. Nah, bagaimana tipsnya tadi untuk menghadapi bully itu? Nah, anak-anak harus diajarkan berani, asertif, berani untuk menyampaikan. Kalau enggak, dia berani untuk melawan. Aku nggak mau, lari misalnya gitu. Mm-mm. Nah, itu harus diajarkan, itu bisa di role playkan. Kalau saya ke anak-anak itu di role playkan tiap hari gitu ya, misalnya sampai contoh kasusnya kalau ini biasanya berkaitan dengan pelecehan seksual tuh misalnya. Misalnya anak itu tuh eh, di- dipegang pantatnya, dia harus refleks bagaimana sih orang itu udah tahu nih ini kayaknya mau megang pantat aku, dia harus lari gitu, harus spontan refleks dengan lari gitu. Terus nanti setelah lari baru dia cerita gitu. Nah, termasuk bully juga gitu. Jadi ketika misalnya ada orang yang menggerak-gerik mau mukul atau misalnya ada yang, nah ini dia harus dibiasakan. Nanti misalnya ada orang nih yang orang orang ini tuh teman kamu misalnya mau menghina kamu, menyakiti kamu dengan kata-kata. Nah, kamu harus misalnya berani mengatakan tadi, speak up. Aku nggak suka, atau udah pergi gitu loh ke arah sana. Nah, itu harus diajarkan sampai si anak itu spontan. Jadi nggak ada masih mikir gitu. Ketika temannya ngebully itu dia mikir, aku harus gimana ya gitu. Tapi dia dengan spontan. Nah, spontan itu harus dilakukan dengan latihan yang habitual, latihan yang terus-menerus tadi tiap hari gitu. Kalaupun tiap hari juga bisa berkali-kali gitu untuk latihan itu. Kayaknya kalau kita lihat orang Jepang itu kan, Jepang itu tuh lebih eh, tepat posisinya juga sama dengan kita yang di tempat apa namanya rentan gempa gitu. Mm-mm. Nah, tapi Jepang menyikapi gempa ini dia dengan tenang gitu. Kenapa mereka tenang gitu? Dan mereka misalnya udah kalau ada gempa itu tuh jarang banyak korban, dia mereka udah tahu nih. Nanti bahkan sudah sama pemerintahannya juga misalnya ada alarm nih, alarmnya kalau bunyi begini tandanya begini, sampai orang Jepang itu ada dari cerita yang teman saya pernah ke Jepang itu, orang katanya gini, orang Jepang itu dia menyiapkan dokumen-dokumen apa nanti kalau terjadi dokumen itu yang di rangsel itu salah satu dokumen yang dia kalau misalnya terjadi gempa atau apa itu yang dibawa gitu sama dia. Nah kan kalau kita gempa boro-boro ingat ke dokumen kan. Kalau kita gempa heboh aja gitu. Kayak saya juga kan, saya melakukan simulasi di Anak Langit ya untuk fasilitator, untuk guru berkaitan gempa. Itu lucu ketika ada gempa gitu ya. Padahal udah secara teori dikasih tahu kalau ada gempa kita harus berlindung di apa misalnya gitu ya. Tapi tetap ketika itu panik kan gitu. Ada yang dia malah di bawah lemari, yang lemari itu tuh ya kalau misalnya lemari itu roboh ya kena dia gitu. Nah, kenapa jadi gempur gitu ya? Karena tidak dilakukan role play yang tadi terus menerus gitu. Nah, begitupun ke bully ini tuh kita harus, jangan dikasih tahu misalnya, jangan tidak tidak cukup dengan gini. Nanti kalau ada temen kamu yang ngebully ya, kamu harus berani speak up. Enggak cukup, harus dilatihkan gitu. So,
kita ya, misalnya. Nih, misalnya nih Bunda ngebully kamu. Dasar kamu jelek. Apa yang kamu katakan? Kan bingung si anaknya. Nah, itu harus latihan gitu. Jadi latihan di rumah anyang-anyangan lah kalau dulu mah ya. Tapi anyang-anyangannya kan ada tujuan gitu untuk tadi mengulang-ulang sehingga kalaulah terjadian sesungguhnya anak kita dibully, mereka udah spontan gitu. Udah istilahnya udah refleks tek harus apa yang dilakukan, nggak bengong gitu kan gitu, diem nangis gitu kan karena bingung apa yang harus dilakukan gitu, nggak ngerti juga gitu. Nah itu dilakukan itu. Nah ini usianya misalnya 4 tahun belum bisa bicara. Nah nggak apa-apa, nanti terus aja gitu kita nih nanti uh, bisa jadi anak itu emang nggak bisa bicara, belum ekspresifnya belum ada, tapi reseptifnya kalau jalan sih is okay, nggak apa-apa. Jadi kita, nah nanti kalau ini coba kita latihan. Misalnya, eh, misalnya Bunda yang jadi pembulinya, kamu yang jadi korbannya nih kalau gini. Nah itu harus dibegitukan gitu. Dan ketika kita melakukan hal itu dengan anak kita, pembelajaran itu akan ada bondingnya juga loh. Kan nanti ketawa-ketawa gitu ya, nanti gimana gitu. Nah, itu jadi ajarkan begitu. Kalau hanya cuman nyanyi doang, cuman 1 kali nggak bisa. Itu nanti kenyataannya dia juga bingung gitu. Itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Lilis. Ini pun semoga menjawab untuk sahabat Wiki di Cimbuluit dengan memberikan pertahanan terlebih dahulu begitu ya untuk sang keponakan. Terima kasih sahabat Wiki sudah bergabung di siang hari ini dari Yogyakarta, sahabat Konita. Mhm. Dari Yogyakarta, Ibu Lilis mohon izin menyampaikan, ada dari sahabat Ana di Rejowinangun, Ibu. Ini bertanya bagaimana cara kita mengembalikan mental seseorang yang terlanjur jatuh karena dibully, Bu Lilis. Jadi Oke. mungkin diajak bangkit tapi masih susah gitu, Ibu. Iya. Tadi berarti yang sudah saya kasih untuk tips menanganinya udah ada 3 ya. Yang Mhm, pertama tadi positif self talk, yang kedua relaksasi pernapasan, yang ketiga tadi cognitive behavior therapy. Nah, ini yang keempat bisa dengan forgiveness therapy. Memaafkan diri kita yang sudah mengizinkan untuk disakiti oleh orang lain. Karena kalau kita sebenarnya kuncinya kalau udah memaafkan itu ringan loh. Misalnya kita disakiti sama orang lain. Nah, terus kita memaafkan. Nah, memaafkan siapa? Memaafkan itu untuk siapa? Untuk pelaku? Bukan. Memaafkan itu untuk diri kita biar kita tuh jadi tenang. Karena dendam itu tuh nggak nyaman loh. Ada dendam itu mhm, tuh. Nah, berarti harus dulu misalnya gini, yang ngebully kita tuh sebenarnya bisa jadi dia tuh korban bully, jadi pelaku gitu. Atau dia sebenarnya nggak punya temen gitu dengan cara ngebully gitu kan. Nah, makanya kalau forgiveness itu larikan bahwa sebenarnya orang itu tuh ada kebaikannya. Nah, saat itu aja dia berbuat yang tak benar gitu. Jadi maafkan, dan biasanya kita nggak mau memaafkan, kenapa? Karena ketika kita memaafkan, jadi gini si bawah sadar kita itu ya, diri kita yang di bawah sadar itu gini. Aku udah disakiti, kenapa aku yang minta maaf? Emang aku salah ya? Nah kan karena gini, di persepsi orang yang ya apa yang maaf, itu tuh yang salah gitu. Kok mhm, aku jadi korban? Kenapa aku harus meminta maaf kan gitu kan? mhm, Makanya nanti biasanya saya kalau terapi forgiveness itu ada gini, memaafkan bukan berarti menyetujui perbuatannya. Jadi perbuatan orang itu ngebully kita, menyakiti kita, itu salah. Tetap perbuatan yang salah, tapi dimaafkan itu bagaimana diri kita yang sudah diizinkan oleh sendiri bahwa kita itu tersakiti gitu. Dan ketika kita pemakluman, oh dia ngebully ya, kasihan juga ya, dia itu nggak punya teman, pantas aja ngebully gitu. Kasihan ya, dia ternyata dulu tuh pembuli gitu, dibully sehingga jadi ini. Berarti kan dia sebenarnya korban. Makanya di psikologi itu kan jarang ada benar-benar pelaku. Yang ada adalah korban. Itu. mhm, Nah, ketika kita pemakluman pada orang lain, akhirnya kita kan nggak akan dendam, nggak akan ada dendam gitu. Nah, itu bisa dengan
Kalau misalnya sudah terlanjur kita sakit hati gitu ya. Terus ini untuk teknik yang sudah misalnya sudah bisa mandiri ya gitu. Kalau anak kecil tadi bagusnya positif self talk ya. Karena kan anak kecil nggak bisa dibiarkan mandiri gitu. Nah, ini untuk yang misalnya sudah SMP, sudah SMA, sambil misalnya boleh sambil rebahan atau sambil duduk santai, kemudian tarik napas, kemudian kita ingat lagi ke proses waktu dibully gitu ya. Terus udah gitu kita misalnya kita hadirkan orang yang ngebully, terus kita lihat jangan-jangan orang ini juga sebenarnya orang ini baik karena Allah itu menciptakan manusia itu sebaik-baiknya, baik fitrahnya itu sebenarnya manusia, tapi mungkin karena nggak ada pendidikan atau dia lagi cari perhatian atau misalnya dia korban kasihan ya gitu. Nah, kalau itu berarti kita akan lebih jauh lebih tenang. Itu harus dilakukan terus juga. Kalau sekali nggak mungkin karena nanti diri kita sendiri menolak. Enak aja, aku nggak mau maafin dia. Enak aja. Siapa yang salah gitu kan? Nah, itu bisa dengan teknik ini kalau sudah terlanjur dengan tarik napas gitu ya. Kemudian kita bayangkan ke kejadian itu gitu. Terus orangnya uh, mencaci maki kita, terus kita lihat misalnya mukanya gitu ya. Oh, itu tuh orang itu tuh ada kebaikannya gitu. Dan hari itu aja yang dia apes yang melakukan gak bener gitu. Nah, nanti ditambah tadi saya memaafkan perilaku dia gitu karena pada dasarnya dia baik. Tadi ditambah memaafkan bukan berarti menyetujui perbuatannya saat itu karena tetap salah. Tapi dengan memaafkan menjadikan saya jadi tenang gitu ya. Kalau kita memaafkan misalnya seorang itu tidak berubah, nggak apa-apa, nggak rugi untuk kita gitu. Wong juga dia nanti yang jadi yang kenanya gitu. Nah, itu ke arah sana Mhm. itu bisa dengan teknik berarti yang keempat nih, teknik forgiveness, Mhm. memaafkan gitu. Karena ketika kita jadi korban, kita itu akan ada dendam dan dendam itu capek, capek sekali. Nah, ini lelah gitu, lelah istilahnya kita bawa bawa batu yang berat itu tuh batunya kan bisa disimpan, tapi ini lelah psikologi itu, lelah dendam itu terus aja gitu si batunya tuh dibawa ke mana-mana gitu. Kan jadi capek gitu. Nah, itu biar tidak terjadi dendam di kita gitu ya. Dan biar kita juga tidak jadi pelaku juga dari korban. Nah, itu terapinya forgiveness, memaafkan dan butuh waktu ya. Jadi nggak apa-apa kita kasih ruang aja terus aja. Saya juga pernah melakukan teknik forgiveness ini gitu ya. Ketika misalnya saya merasa ada misalnya seorang yang paling dekat kok dia menyakiti saya bla 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 gitu ya. Terus saya pakai teknik ini lama-lama ya awalnya mah pasti ada penolakan tapi lama-lama enak jadi ringan aja gitu. Nah, itu. Nah, itu tentunya tadi juga tetap ya namanya terapi itu nggak bisa sekali dua kali harus terus berulang sampai emang si bawah sadar itu tuh ya dia kan mau melakukan apapun juga urusan dia. Nah, kita adalah urusannya bagaimana tidak ada dendam. Kalau dia tidak mau memaafkan kita, tidak mau lagi ya nggak apa-apa. Tapi kitanya juga tidak sarwana istilahnya, istilah Sundanya, tidak sama dengan dia. Nah, itu jadi ringan loh hidup ini. Mhm. Itu. Udah ada 4 ya. Berarti Mhm. 4 lagi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Masya Allah. Betul Ibu Lilis, insya Allah. Mhm. Itu. Baik, baik. Tadi ya berarti ada 4 cara sahabat MK ya. Positif self-talk, kemudian teknik pernapasan perut, kemudian kognitif behavior terapi, Mm-mm. kemudian forgiveness terapi ya sahabat Nita ya. Mm-mm, betul. 4 terlebih dahulu, insya Allah empatnya akan disampaikan oleh Ibu Lilis di pertemuan selanjutnya begitu ya, sahabat Iya. Anita. Biar penasaran. Bersambung ya Bu ya. Iya, betul. Masya Allah. Dan karena sudah berada di penghujung perjumpaan ya sahabat Nita, Bu Lilis tidak terasa. Mungkin di akhir sesi ini bisa diberikan satu kesimpulan Ibu. Silahkan. Iya, jadi bully itu tidak boleh disepelekan karena bahaya bully itu nanti ada korban, ada pelaku,
ada korban, ada saksi, dan saksi korban itu bisa jadi pelaku, dan semua ketiga hal ini korban, saksi, pelaku juga bisa jadi menimbulkan trauma. Nah, bagaimana yang belum terjadi dicegah dengan tadi kalau kita sebagai pendidik, bagaimana bully itu tidak sampai terjadi, kalaupun terjadi ada aturan-aturan main yang jelas, dan kalau misalnya diri kita atau anak-anak kita sudah terkena bully, misalnya apa yang harus dilakukan, silakan gunakan tadi teknik satu pernapasan perut, kemudian yang kedua positive self talk, yang ketiga dengan cognitive behavior therapy, yang selanjutnya yang keempat itu dengan forgiveness terapi. Nanti yang keempat kita bahas selanjutnya ya. Selamat mencoba. Jadi terapi-terapi itu kita coba dulu deh untuk diri kita ya. Coba dulu gitu. Nanti enak. Pasti dah kita pernah dibully juga, pernah jadi pembuli juga, pernah jadi saksi juga, bisa jadi ya. Salah satunya bisa jadi aku nggak pernah dibully, berarti jadi pelaku ya. Aku tuh nggak pernah jadi pelaku, nggak pernah dibully, berarti jadi saksi gitu. Nah, itu juga silahkan gunakan teknik 4 tadi biar kita biar lebih sehat mental lagi gitu, lebih bahagia lagi. Walau alam bisawab, terima kasih Teh Nita, Mbak Konita, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ibu Lilis untuk ilmu dan waktunya di pagi hari sampai siang hari ini begitu ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan amal solehnya Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.